Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Halo, JKN, halo sobat semuanya. JKN yang ada di rumah, di Iya. mana saja Anda berada. Kembali Ketemu lagi di BPJS On Air cabang Tapak Tuan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke guys, saya kembali lagi bersama saya Ayah dan di sebelah saya ada Bersama saya Yulni Andrian. bersama Bang Yulni. Jadi hari ini kita akan membahas kembali mengenai program donasi BPJS Kesehatan. Oke, baik, sebelum kita mulai ke materi kita hari ini mengenai program donasi, mungkin ada baiknya dulu Bang Yulni memperkenalkan diri nih Bang. Oke. Biar sobat-sobat JKN ini semuanya pada tahu ini siapa sih. Oke, kepada Bang Yulni dipersilahkan. Terima kasih Ayah, teman-teman sobat JKN sekalian yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Yulni Andrian di BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tuan ini sebagai Relation Officer di bagian kepesertaan. Duduknya tetanggaan dengan Ayah juga nih. Oh, iya. Ayah di bagian SDM UK, saya di bagian Relation Officer kepesertaan. Jadi para sobat JKN sekaligus, terima kasih juga saya diberi kesempatan hari ini bisa join di live-nya KC Tapak Tuan untuk kita bahas-bahas tentang program donasi ya. Iya betul. Ya, Sebelumnya juga sudah pernah kan ya tentang program donasi sudah ini? pernah. Kan ya, udah. Jadi mungkin kita akan bahas lagi biar semua sobat-sobat JKN ini makin paham Bang. Benar, tahu program donasi. Apalagi hari ini narasumber kita nih top Marco top se-KC Tapak Tuan. Top Marco top se-KC Tapak Tuan. Iya, jadi nanti untuk teman-teman penonton semuanya yang ada pertanyaan silahkan boleh langsung mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita usahakan kita akan jawab pertanyaannya sebaik mungkin. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu kami konfirmasi dan melihat kembali rujukan regulasinya, kita jadikan PR aja ya. Iya, betul. Nanti akan kita sampaikan di live sesi berikutnya. Betul sekali Bang Yulni. Oke nih Ayah nih, program donasi JKN namanya kan ya? Iya betul. Jadi boleh dijelaskan dulu Bang Yulni, apa sih program donasi JKN ini sebenarnya? Oke. Donasi tidak asing tentunya di telinga kita semua para sobat JKN. Donasi istilahnya kita berbagi ya. Kita punya kasih orang itu donasi. Betul. Nah, bentuk donasinya berbagai macam ya. Mungkin dalam bentuk sandang, pangan, papan dan sebagainya. Cuman di konteks program donasi JKN ini itu ke iuran kepesertaannya nih ya. Iuran kepesertaannya. Jadi di program pesertaan ini para sobat JKN sekalian, kita tahu bahwa ada segmentasinya. Yang berkaitan dengan donasi ini itu segmen PBPU Mandiri yang iuran pribadi tiap bulan itu ya. Oh, yang berbayar sendiri. Benar. Gitu, ya? Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Sekarang kan iurannya kalau kelas 1 150.000 tuh ya. Kalau kelas 2 100.000, kalau kelas 3 35.000. Walaupun sebenarnya iuran yang harus dibayarkan 42.000, cuma karena ada subsidi dari pemerintah, maka peserta yang mendaftar di segmen pesertaan iuran mandiri ini yang kelas 3 cuman bayar 35.000 saja. Nah, donasi ini nanti kalau ada sebuah lembaga baik itu korporat, yayasan ataupun sebagainya yang ingin bergabung untuk membiayai iuran peserta-peserta yang iuran pribadi ini, itulah masuk di program donasi JKN ini. Oh iya. Ya. Oke, berarti untuk iuran dari program donasi ini iurannya reguler. Sama iurannya tapi sama. ini sistemnya dibayarkan kolektif oleh si penanggungnya. Si penanggungnya baik itu yayasan, korporat ataupun misalnya kita punya sebuah kelompok usaha ataupun seperti apa yang kita ingin merangkul masyarakat sekitar untuk iurannya dibayarkan oleh kelompok usaha kita itu, nah itu bisa masuk di program donasi JKN ini. Oh, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sangat membantu peserta ya? Sangat membantu peserta. Karena kita kan ada juga tanggungan pemerintah. Ada. Tanggungan pemerintah itu tidak semua masyarakat masuk ke dalam yang lingkup tanggungan pemerintah. Benar. Donasi ini bisa menambah cakupan peserta. Bisa menambah cakupannya. Kita tahu nih di program pemerintah ini kita tahu bahwa dia terikat dengan beberapa kategori ya. Misalnya kalau yang subsidi pemerintah pusat itu kan mereka ada
ya melihat dari desil 1, 2, 3, 4, 5 kalau subsidi pemerintah pusat. Kalau JKA itu mungkin khusus hanya untuk warga Aceh saja. Aceh, Nah, kita tahu bahwa di sekitar kita kan ada juga nih para perantau yang kakaknya Medan, kakaknya Sumatera Barat dan sebagainya. Nah, yang belum termasuk di program subsidi pemerintah atau yang belum masuk yang subsidi pemerintah Aceh, yang bukan warga Aceh, bisa nih masuk di program donasi JKN. Oke, seperti itu. Jadi, nah, ini meningkatkan kiprah juga nih untuk perusahaan yang misalnya punya corporate nih. Dia kan ada dana CSR ya. Jadi mungkin bisa diakomodir dari dana itu untuk membantu iuran masyarakat sekitarnya dimasukkan di bawah tanggungan pembayaran iuran CSR ini, sehingga image dari sebuah lembaga atau perusahaan ini juga lebih bagus karena bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Sobat JKN, mungkin sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bang Yulmi. Jadi Bang, kalau misalnya untuk contohnya nih di sekitar kita udah ada belum ya yang berhasil dengan program donasi? Di wilayah kantor cabang kita ini sudah ada 2 lembaga. Satu di Gayo Luwes, itu ada PT Klinik Tanogayu namanya. Mereka sudah join di program donasi JKN ini. Kemudian juga sudah melakukan pembayaran iuran juga. Kemudian di Kota Subuh Salam ada namanya Klinik Utama Kita Sehat. Mereka juga merangkul masyarakat yang ada di sekitar mereka, dimasukkan di bawah tanggungan untuk mereka bayarkan iuran setiap bulannya. Gitu ya. Tapi kita tidak menutup pintu nih untuk sobat JKN yang lainnya yang mungkin punya usaha, punya lembaga atau punya yayasan yang ingin mendaftarkan warga di lingkungan sekitarnya untuk menjadi peserta JKN yang iuran dibayarkan oleh lembaga yang dikelola oleh sobat-sobat JKN. Itu sangat boleh nanti menginformasikan ke kita, cukup bawa NIB sama akta pendirian lembaga itu tadi, nanti ngisi formulir dan diserahkan nama-namanya ke kita, siapa yang mereka daftarkan. Kita nggak pilih-pilih dari kita, jadi kita bebaskan ke yang mendonasikan ini nanti, misalnya perusahaan ataupun lembaga ataupun yayasan, mereka mau milih siapa saja, bebas mereka mau pilih siapa, seperti itu. Jadi seperti itu ya Sobat JKN. Jadi mungkin di sini dari 11.000 orang yang nonton. Di sini mungkin ada yang memang ada punya usaha, mungkin ingin mendaftarkan masyarakat sekitarnya ke program JKN, jadi bisa melalui program donasi ini. Seperti itu. Jadi seperti itu ya penjelasan mengenai program donasi. Mungkin ada dari sobat-sobat JKN yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan di kolom chat. Jadi kalau yang mungkin selain program donasi ingin bertanya tentang lain, silahkan, nanti kita akan bacakan chatnya satu-satu. Benar. Jadi ini kita mulai bacakan aja komentarnya. Boleh. Nanti baru kita masuk ke ini lagi ya, ke materinya ya, penjelasannya ya. Sekarang kita coba baca chat dulu. Karena ini kayak antusias sekali deh Bang Yulmi. Benar, udah lumayan banyak ya. Udah banyak ini yang bertanya. Baik teman-teman, kita mulai ini dari Ibu Guru PAUD. Bu Guru PAUD. Salam kenal Bu Guru PAUD. Ini banyak nih ya serta didiknya ya. Bu mau tanya, saya dulu BPJS Mandiri, terus sekarang pindah PPU, tapi masih punya tunggakan, kalau dirawat apa bisa? Bu Guru PAUD. Kalau dulunya pernah yang mandiri, punya tunggakan, diharapkan tunggakan yang ada itu dilunaskan. Ya, jika memang ini PPU-nya tidak dijelaskan secara detail nih, Ayah nih, apa PPU swasta atau PPU PN gitu ya, atau PPU PNS daerah. Nah, yang penting begini Ibu Guru, bahwa untuk tunggakannya wajib dibayarkan. Namun nanti jika memang sebagai PNS itu boleh dilampirkan ke kami SK PNS-nya, slip gaji pembayarannya, sama SPMT-nya, surat pertama melaksanakan tugas. Jadi nanti bisa kita lihat kalau memang tunggakannya itu terbentuk setelah tanggal keluarnya SPMT, maka
iuran tertunggak itu bisa kita lakukan penyesuaian ya, tapi ya tetap harus lapor ke kantor cabang dulu. Namun kalau memang tunggakannya itu muncul sebelum SPMT-nya itu keluar, itu memang wajib dilakukan pembayaran iuran. Sama juga seperti kalau seandainya di perusahaan, nanti bisa kita cek dulu TMT bekerjanya dimulai sejak kapan, seperti itu ya. Kalau memang TMT-nya bekerjanya beririsan dengan tunggakan yang ada, irisan tersebut nanti bisa kita sesuaikan tunggakannya. Nah, tapi kalau memang tidak beririsan, contohnya memang tunggakannya udah duluan terbentuk nih daripada dia bekerja, maka itu iuran tidak bisa dilakukan penyesuaian. Seperti itu Bu Guru. Jadi nanti seperti itu Ibu Guru PAUD ya. Ya Bu Guru PAUD nanti main-main lah ke tempat kami gitu kan, biar kita cek ya data kepesertaannya seperti apa, historinya lebih lanjut. Nanti bisa kita sesuaikan. Benar, kita penyesuaian. Oke, kita lanjut ya Bang Yuli. Boleh. Ini di sini ada dari anca.ard. Anca. Kak, bagaimana kalau BPJS perusahaan terus resign dari perusahaan itu? Bagaimana Kak, BPJS-nya nggak aktif lagi? Benar. Nah, di perusahaan itu biasanya tuh ya kalau memang kita sudah nggak bekerja, termasuk di kantor kita nih, kalau kita udah nggak bekerja, resign ataupun memang sudah pensiun dan sebagainya, dari adminnya atau HRD-nya akan melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS-nya, begitu ya. Kemudian kita harus punya inisiatif nih ya untuk melakukan pelaporan ke kantor BPJS Kesehatan untuk merubah segmentasi kepesertaan kita. Kalau misalnya di Aceh punya yang subsidi pemerintah Aceh, warganya warga Aceh, kakak KTP Aceh, boleh rubah segmentasinya ke subsidi pemerintah Aceh. Kalau seandainya misalnya saya mau lanjut ke yang iuran pribadi saja, nah itu lapor ke kantor BPJS Kesehatan, bawa kartu keluarga, kemudian nomor rekening tabungan halaman depan, nanti bisa kita urus ke yang berbayar pribadi itu. Namun kalau seandainya Mas Anca ini atau Pak Anca ya saat ini sudah bekerja lagi, resign, dan saat ini ternyata sudah dalam proses bekerja lagi nih, nah itu boleh dilaporkan identitasnya ke HRD tempat bekerja sekarang untuk dilakukan perubahan jenis kepesertaan masuk ke tanggungan kembali sebagai pekerja di perusahaan yang baru. Kalau untuk yang iuran pribadi tadi, Ayah ini misalnya sobat JKN Anca ini tadi mau beralih ke yang iuran pribadi, itu tidak perlu ke kantor BPJS sebenarnya. Itu Ayah bisa di kanal call center 165 atau di Pandawa nih, 0811 8165 165. Mungkin sembari ngopi atau sembari santai, saya mau rubah jenis kepesertaan nih ke yang iuran pribadi. Boleh lewat situ saja tanpa harus gerak ke kantor BPJS Kesehatan. Betul. Karena kita sekarang udah bisa online ya Bang. Bisa online. Jadi yang mager-mager ke kantor nih, yang nggak mau ngantri, yang jauh mungkin ya. Jadi bisa di save aja dulu nomor Pandawanya atau telepon ke care center 165. Betul sekali. Jadi ini mungkin sambil nonton boleh di screenshot aja ya, di screenshot nomor Pandawanya. Jadi nanti kapan ada waktu boleh di save, boleh dicek aja Pandawanya. Benar. Seperti itu ya Bang Anca. Pertanyaan sudah sangat jelas dijawab oleh Bang Yuli. Selanjutnya ini Bang dari Richard 30, cara cetak kartu KIS tanpa aplikasi JKN dan ke kantor BPJS. Nah, ini sering ditanyakan nih oleh sobat-sobat JKN yang lainnya. Pak, cetak JKN, kartu JKN dapat apa nih? Ada juga yang kadang ngechat lewat WA, Bang gimana nih Bang, saya kartu sudah hilang, mau cetak ulang kartunya seperti apa? Para sobat JKN sekalian, untuk saat ini kartu fisik untuk kepesertaan JKN ini sudah tidak dilakukan pencetakan lagi. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Karena BPJS Kesehatan ini mendorong agar peserta-pesertanya itu mengakses kartu JKN digital. Yang ada di aplikasi Mobil JKN. Walaupun demikian, jika seandainya nanti kita mengalami kendala, misalnya Androidnya tidak support terkait aplikasi Mobil JKN, jangan khawatir nih para sobat JKN sekalian, bahwa berobat juga bisa difasilitasi dengan kartu identitas saja, KTP. Tapi kalau terkait pertanyaan tadi, bisa nggak cetak kalau seandainya tidak melalui aplikasi Mobil JKN? Untuk sampai saat ini tidak bisa ya, jadi memang harus download di aplikasi Mobil JKN, nanti bisa klik simbol amplop di sana, ada di sudut kanan sebelah kiri di menu kartu peserta,
kemudian buka menu tersebut, nanti ada amplop sebelah kanan, klik logo amplop itu, maka nanti file PDF kartunya itu dikirimkan ke email yang bersangkutan. Jadi nanti bisa dulu emailnya itu sudah terdaftar di kepesertaan valid di kepesertaan BPJS Kesehatan. Kalaupun nggak dicetak, saya rasa bisa berobat ya Bang? Bisa berobat. Screenshot saja kalau nggak. Iya betul. Screenshot saja. Nanti bisa ditunjukkan kalau seandainya di fasilitas kesehatan. Kalau misalnya nggak mau repot-repot, bawa KTP aja. Bawa KTP saja. Dompet ada KTP sudah aman. Sudah aman. KTP atau KK ataupun KIA. Identitasnya sekarang. Ya mudah sekarang. Yang penting perlu dilakukan pengecekan satu kepesertaan secara berkala nih, Ayah nih. Bisa melalui Pandawa, bisa juga di aplikasi Mobil JKN. Karena di aplikasi Mobil JKN itu banyak fitur-fiturnya. Betul. Cek status kepesertaan bisa, ambil antrian bisa, screening bisa, melihat ketersediaan tempat tidur juga bisa. Semua bisa ya Bang? Semua bisa. Bisa. Jadi kemudahan dalam genggaman. Kemudahan dalam genggaman, betul. Itu slogannya, kemudahan dalam genggaman. Jadi dipastikan aja download dulu aplikasi Mobil JKN yang simbolnya ini, nanti cari yang logonya seperti Mobil JKN. Jangan ketik Mobile Legend ya. Beda. Nanti salah udah masuk ke Mobile Legend, udah lale dia. Oke, jangan ya, download ya teman-teman. Mobil JKN. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi udah ke-skip nih. Jadi seperti itu. Next kita jawab pertanyaan dari Mufazah. Ya. Kenapa ya nama anak saya tidak sesuai dengan nick-nya? Ini seharusnya disampaikan ke kita nih ya. Namanya apa? Apakah masih bayi nyonya? Gitu ya. Rame yang sebelumnya juga sempat nge-share ke kita. Nama anak saya kenapa masih bayi nyonya, sedangkan di kakaknya sudah ada misalnya Muhammad Firdaus gitu ya. Nah hal itu terjadi karena para sobat JKN dulu mungkin waktu lahiran di fasilitas kesehatan kakak anaknya itu belum sempat ngurus. Jadi tim di fasilitas kesehatan itu mendaftarkan anak ini tadi menggunakan nama ibunya, jadi bayi nyonya Aminah misalnya. Jadi apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh si ibu dan keluarganya? Pertama pastikan dia sudah masuk KK dulu si anak ini. Namanya sudah muncul di KK. Namanya sudah muncul di KK. Kalau sudah muncul di KK, silakan lakukan update data anaknya ke kita, boleh melalui kantor cabang terdekat, boleh melalui call center, boleh melalui Pandawa untuk dilakukan validasi ulang nama anaknya tersebut. Gitu ya. Jadi yang penting nama anaknya itu sudah sesuai di KK. Sudah ada nick, namanya sudah sesuai, bisa kita lakukan perubahan. Bisa kita lakukan perubahan. Ada juga nih ibu-ibu yang dulu anaknya waktu lahiran karena buru-buru nih cari nama, langsung nyetusin misalnya Ahmad Hambali misalnya. Kemudian 2 bulan kemudian mau tukar nih. Mereka udah ngupdate lagi ke data kependudukan, tukar nama ke nama siapa, misalnya Syarifudin misalnya ya. Ketika sudah terjadi perubahan update nama, di identitas sudah dilakukan update, di KK sudah dilakukan update, maka para sobat JKN, ibu-ibu ini khususnya boleh lapor segera ke kantor BPJS Kesehatan agar nanti divalidasi kembali data sesuai data kakaknya. Jadi seperti itu ya sobat JKN. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya nih boleh pindah langsung ke DM ya, karena ini langsung muncul terus nih Pak. Muncul terus ya. Enggak sabaran langsung ke DM aja, mohon maaf karena kita belum sempat menjawab semua pertanyaannya. Oke, akhir kata saya Ayah dan saya Yuni Andrian. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. Assalamualaikum.